認めたくはなかったけど、俺漫画の才能がまるでないんです。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal manga maupun anime. Saya akan membahas atau mereview salah satu movie yang berasal dari Jepang. Memiliki alur cerita yang bagus dan juga ada unsur manga di ceritanya. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan movie-nya. Karakter menceritakan tentang asisten mangaka yang bercita-cita ingin menjadi mangaka terkenal. Namun terkenallah karena dia tidak bisa menggambar tokoh jahat dalam sebuah cerita. Suatu hari, dia menjadi saksi sebuah pembunuhan. Kemudian dia menjadikan pelakunya sebagai model di manganya. Tanpa dia sadari, dia menjadi terhubung dengan si pembunuh. Film ini disutradarai oleh Akira Nagai. Akira juga ikut serta dalam penulisan cerita dalam movie ini, di mana dia juga dibantu oleh Takashi Nagasaki dan juga Anna Kawahara. Movie ini sudah rilis di Jepang pada bulan Juni 2021 sebelumnya dan masih menunggu untuk tayang di Indonesia. Movie ini memiliki durasi yang lumayan cukup panjang, yaitu 2 jam 5 menit. Di movie ini ada Tsunoguri yang akan berperan sebagai Sonsuke Seida. Tsunoguri pasti banyak orang yang mengetahuinya. Dia adalah pemeran Genji dalam film Crossero, Gintoki dalam live action Gintama, dan juga banyak film lain yang pernah dia perankan. Di film kali ini yaitu Kefter, dia tidak memerankan sosok utama dalam movie ini. Dia menjadi tokoh pembantu, yaitu memerankan seorang detektif yang mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan misterius. Mitsuki Takahara sebagai Natsumi Kawase, pacar dari Keigo Yamashiro, yaitu tokoh utama dalam movie ini. Dan yang terakhir, Shindo Nakamura yang berperan sebagai bos dari Sonsuke. Menceritakan tentang kisah hidup seorang asisten mangaka yang bernama Keigo Yamashiro yang diperankan oleh Masaki Suda, di mana dia bermimpi untuk membuat manganya sendiri. Yamashiro sebenarnya sangat berbakat, namun sifatnya yang baik hati dan ceria membuatnya sangat sulit membuat sosok karakter villain atau penjahat dalam serial manganya. Dan hal itulah yang menghalanginya menggapai mimpinya. Bisa dikatakan Yamashiro bermasalah atau sulit saat dia dihadapkan untuk menciptakan sebuah karakter penjahat. Jadi dalam sebuah cerita, kalau tidak ada penjahatnya, jadi kurang seru, apalagi manga. Villain atau penjahat membuat tokoh utama dalam cerita itu memiliki sebuah tujuan yang ingin dia capai, atau menjadi penghalang dalam dia mencapai tujuannya. Dan hal itulah yang membuat sebuah cerita menjadi lebih seru. Namun Yamashiro selalu sulit untuk membuat karakter villain atau penjahat, dan hal itulah yang membuat dia susah untuk mencapai mimpinya, yaitu menjadi seorang mangaka. Kehidupan Yamashiro sebagai seorang asisten mangaka terus berjalan normal. Hingga suatu hari, sebuah kejadian mengerikan merubah hidupnya. Yamashiro memiliki seorang pacar yang bernama Natsumi Kawase, yang diperankan oleh Mitsuki Takahata. Mereka tinggal bersama. Natsumi orang yang sangat pengertian, baik dan mendukung Yamashiro. Natsumi bekerja di toko interior yang menangani furnitur Skandinavia. Pada suatu hari, atasan Yamashiro memberinya sebuah tugas, di mana tugasnya itu dia disuruh untuk mengunjungi sebuah rumah dan membuat sebuah sketsa tentang keluarga yang tinggal di dalamnya. Karena Yamashiro diberi tugas oleh atasannya, maka dari itu Yamashiro pun berangkat menuju lokasi yang sesuai disuruh oleh atasannya. Saat itulah hal tak terduga terjadi. Sesampainya di rumah tersebut, Yamashiro menemukan seluruh anggota keluarga tersebut dalam keadaan tewas, dan ada sosok pria misterius yang berdiri di antara mereka. Pria misterius itu bernama Murosumi, yang diperankan oleh Fukase, salah satu member dari Sekai no Owari. Melihat keadaan tersebut, Yamashiro pun kaget dan ketakutan. Sedangkan di sisi pria misterius itu, karena melihat ada Yamashiro di sana, si pria misterius itu langsung memiliki kesempatan dan kabur dari sana. Setelah sadar dari kagetnya, Yamashiro pun bergegas untuk menelepon polisi. Saat polisi sudah sampai, di sana Yamashiro pun diinterogasi oleh pihak kepolisian.
Dalam interogasinya itu, Yamashiro mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun dan dia tidak terlibat dengan itu. Serta Yamashiro juga mengatakan bahwa dia datang ke sini karena ingin menggambar sketsa rumah dan kehidupan dalam rumah tersebut sesuai dengan arahan atasannya. Karena perkataan yang dikatakan oleh Yamashiro itu, serta bukti bahwa dia kesini karena pekerjaan dan tanpa sengaja melihat pembunuhan tersebut, Yamashiro pun dibebaskan oleh kepolisian. Setelah kejadian tragedi itu, dengan inspirasinya yang sangat liar, Yamashiro pun memiliki sebuah ide, di mana dia malah menggunakan pria misterius yang sudah membantai keluarga tersebut sebagai inspirasinya untuk membuat karakter villain dalam seri manganya sendiri. Manga karya Yamashiro itu langsung populer dan banyak disukai oleh orang. Namun hal yang tak terduga terjadi. Setiap adegan pembunuhan yang terjadi dalam manga itu mulai terjadi juga di kehidupan nyata. Pembunuhan dengan motif gaya serupa dengan apa yang terjadi dalam manga dan mulai terjadi di kehidupan nyata. Perlahan Yamashiro pun mulai terhubung dengan si pembunuh yang menjadi inspirasinya dalam membuat karakter villain satu penjahat di serial manganya. Karakter villain yang dibuat oleh Yamashiro itu pun menarik detektif Sonsuke Seida yang diperankan oleh Sonoguri. Dan Sonsuke pun berusaha memecahkan kasus tersebut dan menangkap sang pelaku. Film ini memiliki genre misteri, thriller, dan ya sedikit bacok-bacokan lah. Jadi nanti mungkin kalau udah keluar movie-nya ini, saya akan buatkan alur ceritanya. Jadi bagi saya yang suka dengan baca manga, jadi pengen tertarik untuk nonton film ini. Itu sedikit review dari saya tentang film karakter. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.